Halo teman-teman semua, balik lagi di posisi podcast santai sekali bersama gue Muhammad Fulki. Dan seperti biasanya, sebelum mulai gue pengen menyapa dan menanyakan kabar teman-teman dulu nih. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat-sehat selalu, janganlah sakit-sakit, dan tetaplah optimis dalam menjalani hari-hari kalian. Nah, gimana nih melihat fenomena yang akhir-akhir ini terjadi nih teman-teman? Kayaknya akhir-akhir ini banyak terjadi kejadian-kejadian yang cukup random lah kalau menurut gue ya. Cukup random, cukup aneh gitu. Kayak ada yang selebgram kabur karantina, terus ada mahasiswa geprek, terus ada YouTuber blunder ngomelin kakek-kakek. Terus yang baru kemarin ada aki-aki yang doyan poligami, mengibaratkan wanita itu bagaikan mobil kata dia. Ya gitulah, kehidupan ini memang unik gitu. Banyak manusia-manusia unik di dunia ini. Jadi ya gitulah, kita nikmati saja kehidupan ini, terutama di negara kita tercinta ini, ya enggak? Jadi gitulah kurang lebih mukodimah dalam podcast pada kali ini. Jadi sebenarnya pada podcast kali ini yang pengen gue obrolin itu adalah kepercayaan lah, rasa percaya dalam suatu hubungan gitu. Rasa percaya dalam suatu hubungan. Kenapa gue pengen ngobrolin ini? Karena menurut gue rasa percaya dalam suatu hubungan itu adalah sesuatu yang sangat penting gitu. Bahkan mungkin gak cuma dalam hubungan hubungan berpacaran atau hubungan dengan pasangan aja gitu. Rasa percaya ini atau menumbuhkan kepercayaan ini ya penting dalam semua hubungan antar anak dan orang tua, hubungan keluarga, hubungan adik dan kakak, hubungan lu sama temen lu, hubungan lu sama partner kerja lu, hubungan lu sama sahabat lu, sama teman-teman lu. Ya pokoknya dalam hubungan apapun lah, rasa percaya dan kepercayaan itu menurut gue adalah aspek yang sangat penting gitu. Makanya orang-orang yang memiliki trust issue gitu terhadap orang lain, orang-orang yang susah percaya sama orang lain, menurut gue akan susah hidupnya nantinya itu. Karena ya dia pasti hubungan dia terhadap orang lain itu tidak akan berjalan dengan baik gitu. Hubungannya itu pasti dia akan penuh kecurigaan, penuh dengan pesimis, penuh dengan pikiran-pikiran, asumsi-asumsi buruk terhadap orang lain. Entah itu karena takut dihianatin atau segala macamnya. Walaupun memang ya biasanya orang-orang yang memiliki trust issue atau misalnya masalah kepercayaan ini karena ya mereka punya trauma-trauma masa lalu lah. Entah itu pernah dihianatin sampai yang sangat membekas di hati mereka, atau mungkin di keluarganya dia itu mengalami hal yang buruk atau keluarganya tidak harmonis. Itu bisa berpengaruh gitu. Tapi ya tetap balik lagi menurut gua, ketika lu sadar lu punya masalah kepercayaan, lu sadar lu punya trust issue, ya sebisa mungkin lu harus bisa untuk mengurangi atau meminimalisir trust issue di diri lu tersebut gitu. Karena ya itu sangat berpengaruh terhadap hubungan lu nantinya terhadap siapapun gitu. Karena gue punya cerita lah, ini cerita masa lalu gitu. Dulu banget tuh gue pernah diselingkuhin. Jadi gue pernah punya pacar, gue diselingkuhin. Dan ketika gue diselingkuhin pun, setelah gue diselingkuhin, gue itu gak langsung mutusin dia gitu. Gue itu bahkan saat itu masih mencoba untuk percaya bahwa dia ini gak selingkuh gitu. Gue tuh masih mencoba untuk meyakinkan diri gue percaya pada dia bahwa dia ini nggak mungkin lah sampai segitunya gitu.
Sampai gue nanya gitu ke dia kayak, bener gak sih kayak gini, bener gak sih cerita orang-orang tuh terhadap kamu sama dia ini begini gitu. Sampai akhirnya dia ngomong sendiri, ya dia memang begitu gitu, dia mengakui dia main belakang. Dan gue pada saat itu sempat kesel gitu, sempat marah, sempat kayak pengen langsung mutusin dia, kayak pada saat itu kayak udah nih orang nggak bener, pengen gue putusin dia, selingkuhin gue gitu. Tapi karena rasa percaya gue tinggi gitu, gue percaya sama seseorang itu tinggi, gue ngerasa bahwa rasa percaya gue ini bisa membuat gue untuk mengevaluasi diri gue gitu. Artinya ketika lu punya rasa percaya tinggi dalam suatu hubungan, ketika ada suatu masalah yang memang sebenarnya kalau dilihat secara kasat mata atau dilihat secara langsung ya ini salah pasangan lu gitu. Tapi ketika lu punya rasa percaya yang tinggi, pada saat itu gue ngerasa gue bisa untuk mencoba mengevaluasi diri gue dulu juga gitu. Jadi pada saat itu gue tetap akhirnya ngelihat ke diri gue lagi gitu. Gue berpikir kayak kenapa gitu dia bisa selingkuh gitu kan. Apa jangan-jangan karena gue akhir-akhir ini lebih cuek, atau karena gue akhir-akhir ini jarang ketemu sama dia, atau gue akhir-akhir ini jarang ngeluangin waktu untuk dia gitu. Akhirnya gue bisa untuk melihat atau mengevaluasi diri gue gitu. Dan menurut gue itu adalah sesuatu hal yang baik, karena dengan kayak gitu ya kita juga akhirnya bisa jadi pribadi yang lebih baik juga gitu kan, dengan kita mengevaluasi diri kita. Walaupun pada akhirnya ya gue putusin, maksudnya bukan gue yang mutusin, akhirnya dia yang mutusin gitu, dia yang mutusin gue, karena akhirnya gue yang nanya gitu kayak gue bilang ke dia bahwa ya gue nggak mau putus gitu sama dia karena gue ngerasa ya mungkin dia selingkuh juga karena ada faktor kesalahan gue juga gitu, gue bilang ke dia gitu. Jadi gue pengen ini tetap dipertahanin, cuma ya jangan sampai dia begitu lagi ke gue, jangan sampai lu begini lagi ke gue gitu. Nah tapi pada saat itu dia yang memilih untuk udahan, jadi dia bilang kayak enggak, dia tetap memilih untuk udahan gitu, nggak mau lanjut. Ya udah, dengan kayak gitu gue bilang ke dia ya kalau emang dia ngerasa dia lebih bahagia kayak gitu, dia ngerasa lebih baik kayak begitu untuk dirinya, ya udah gue akan ikhlas lah ibaratnya. Dan ya udahlah di situ putus. Emang agak sedih sih waktu itu. Dan waktu itu teman-teman gue ketika gue ceritain, mereka bilang kayak, lu kenapa ini sih Ki, kenapa nggak lu yang mutusin gitu, kenapa lu yang diputusin padahal dia yang udah begini-begini ke lu. Terus akhirnya gue berpikir kayak ya menurut gue sih gue nggak ada salahnya gitu dengan gue melakukan hal kayak gitu. Artinya dengan gue tetap masih naruh kepercayaan ke dia, karena gue ngerasanya ya pada akhirnya gue malah justru bisa untuk mengevaluasi diri gue. Karena yang kadang kita suka lupa itu adalah ya kita melihat kesalahan yang ada pada diri kita gitu. Karena ya manusia itu tempatnya salah dan lupa gitu. Manusia itu adalah sumber masalah. Gak ada manusia yang gak pernah buat salah gitu, kecuali para anbiya, para rasul dan para maksumin gitu ya. Gak ada gitu manusia yang gak pernah buat salah. Jadi ya itu justru manusiawi. Jadi ketika misalnya manusia biasa kayak kita, orang perfect banget ya, justru itu agak aneh gitu loh. Jadi ya ketika orang buat salah itu normal, dan gimana caranya kita aja menyikapi masalah yang dia lakukan tersebut gitu. Kita bisa nggak menerima dan memaafkan gitu. Karena ya yang paling sulit itu kan adalah memaafkan sebetulnya. Jadi ya gue nggak ngerasa apa yang gue lakukan itu nggak salah lah gitu, karena ya gue bisa akhirnya mengevaluasi diri gue juga. Dan itu masih gue pegang sampai saat ini gitu. Jadi dalam kedepannya gitu, gue ketika misalnya punya hubungan dengan seseorang
dan dengan keluarga gue juga, adik-adik gue, kerabat gue, teman gue juga, gue nggak akan langsung mukul rata atau melemparkan semua kesalahan ketika misalnya teman gue buat salah atau pasangan gue buat salah, keluarga gue buat salah, nggak akan langsung gue pukul rata bahwa semuanya kesalahan di dia gitu. Ya gue pasti akan mencoba untuk mengevaluasi diri gue juga gitu, melihat kayak apa yang salah di diri gue gitu. Apa jangan-jangan dia begini, dia melakukan hal kayak gitu karena ada dampak dari gue juga gitu. Untuk self reminding juga loh untuk diri kita, untuk kayak biar kita tuh lebih lebih aware juga terhadap diri kita gitu. Karena kadang kita tuh karena ego kita yang terlalu tinggi sampai kita lupa bahwa kita tuh juga sebenarnya melakukan kesalahan juga yang bikin orang ini melakukan kesalahannya dia itu. Dan menurut gue ada beberapa orang yang memang dia tuh kan memiliki trust issue yang tadi gue ceritain. Dan gue pernah lah bertemu seseorang yang dia memiliki trust issue yang cukup tinggi gitu, yang cukup tinggi, bahkan sampai dia nggak percaya gitu kalau misalnya orang itu bisa berubah, bahwa orang itu bisa jadi lebih baik gitu, orang itu bisa, pikirannya bisa berubah ke depan. Dia nggak percaya gitu, bahkan dia berpikir bahwa ya kalau orang udah mikirnya kayak gini ya pada akhirnya walaupun nanti dia bilang dia mau berubah dan kelihatan emang berubah, pada akhirnya dia bakal balik lagi ke sifat aslinya yang awal gitu. Maksudnya ya kalau orang udah brengsek ya pasti brengsek gitu, walaupun dari brengsek terus sempat jadi baik lagi, ujung-ujungnya pasti brengsek lagi gitu. Dan gue sebenarnya menyayangkan banget gitu pemikiran yang kayak gitu. Ya gue sadar sih bahwa dia begitu karena pasti ada ininya lah, ada pemicunya gitu, entah itu traumanya dia atau apalah. Cuma maksud gue sempat sampai nanya gitu kayak, menurut lu nih trust issue itu baik atau enggak sih gitu. Dia bilang ke gue bahwa trust issue itu ya ada baiknya. Nah di situ gue yang ngerasa kayak wah ini sayang banget gitu, kesian gue mikirnya, karena orang yang dari namanya aja kayak udah trust issue gitu kan, masalah kepercayaan. Itu sebuah masalah gitu. Masalah itu kan sesuatu yang yang tidak baik gitu loh, sesuatu yang tidak baik, tapi dia masih menganggap bahwa ada baiknya gitu trust issue. Makanya gue ngerasa kayak wah kasihan banget gitu dia. Kayak ya akan susah aja sih gue ngerasanya orang kayak gitu untuk berkehidupan gitu, karena ya pasti nanti dalam dia menjalankan hari-harinya, dan gak mungkin kan dia tidak berinteraksi atau berhubungan dengan orang lain gitu, itu pasti akan menyulitkan dia karena akan penuh dengan kecurigaan, semuanya tuh akan penuh dengan suuzon, semuanya akan penuh dengan pikiran-pikiran negatif, dengan pesimis dan segala macamnya gitu. Dan gue yakin sih biasanya sih orang-orang kayak gitu akan sadar ketika memang sudah ditabrakkan oleh realita gitu. Nanti sadar, maksudnya adalah waktu ketika dia akan sadar akan hal tersebut. Cuma ya nggak tahu kapannya gitu. Jadi kayak gitu teman-teman yang pengen gue obrolin soal kepercayaan inilah. Dan ya mungkin sampai sini aja podcast pada kali ini. Terima kasih banyak yang udah mendengarkan sampai akhir gitu ya. Kalau kalian suka podcast ini silahkan like, kalau nggak suka ya dislike. Kalau misalnya kalian punya pendapat lain silahkan komentar di bawah. Dan sekali lagi jangan lupa harus tetap percaya, karena bagaimanapun juga kita itu tidak bisa hidup sendiri gitu. Kita hidup perlu dengan bantuan orang lain, dan kadang masukan-masukan dari orang lain itu ada benarnya untuk kita. Ya udah kalau gitu sampai sini aja. Gue Muhammad Fulki, podcast santai sekali, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.